Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1101-1103 Ledakan. Begitu pecahan batu keluar, suasana kuno menghilang. Pola di atasnya terbentuk 100.000 tahun yang lalu. Melihat pecahan batu itu, peti mati itu tiba-tiba bergetar. Bahkan tutup peti matinya hampir terbuka. Kemudian kekuatan di dalamnya jatuh di sini, dan semua orang segera pingsan, tetapi kekuatan mata air darah yang membunuh Lin Yan dan yang lainnya juga menghilang. Temui utusan Kaisar Darah. Menatap Lin Yan, suara di peti mati dipenuhi dengan kekaguman. Ya, Lin Yan mengangguk tanpa terkejut. Potongan batu ini diperolehnya dari tebing darah, di tanah terlarang hidup dan mati ribuan tahun yang lalu. Blood Cliff adalah salah satu dari 10 tempat terlarang hidup dan mati. Ada 9 alam di alam Tiangen. Masing-masing alam seperti alam roh, alam guntur, dan alam angin memiliki tanah terlarang untuk hidup dan mati kematian. Area terlarang hidup dan mati di alam spiritual adalah tebing darah. Tebing darah ini jauh dari kota Zhongling, tetapi berada di dalam Zhongjiang. Di bawah kabut, noda darah berserakan, dan di kedalaman, terdapat tebing berwarna darah. Konon itu adalah darah Kaisar Agung. Ada juga setengah kaisar yang berdarah di sana. Tapi ini juga merupakan legenda kuno, tidak tercatat dalam buku-buku kuno, hanya diturunkan dari mulut orang-orang kuat dari generasi ke generasi, dan dari keluarga serta sekte kuno. Lagi pula, begitu masuk, hampir tidak ada yang keluar. Ribuan tahun yang lalu, Lin Yan hanya berada di puncak setengah kaisar, dan tidak benar-benar mengklaim gelar Kaisar Agung. Namun, dia melakukan perjalanan keliling dunia dan memasuki tebing darah ke tebing berdarah. Ada niat membunuh yang mengerikan di sana. Ini adalah tempat di mana kaisar sejati menumpahkan darahnya. Namun, Lin Yan membunuh makhluk di tanah terlarang hidup dan mati di sana. Makhluk itu telah mencapai puncak setengah kaisar dan hampir menjadi seorang kaisar. Dari tubuhnya, saya mendapat bongkahan batu ini. Lin Yan mempelajarinya secara mendalam pada saat itu dan mengetahui bahwa bongkahan batu ini mungkin merupakan tanda yang melambangkan identitas. Bagaimanapun, garis-garis kuno itu sangat rumit dan menakjubkan. Kemudian, Lin Yan memegang token ini dan berjalan di tebing darah, dan bertemu dengan beberapa makhluk misterius di tanah terlarang hidup dan mati. Dari sikap kagum mereka, dia akhirnya tahu bahwa ini adalah tanda utusan Kaisar Darah di tanah terlarang tentang hidup dan mati. Adapun keberadaan Kaisar Darah ini, keberadaan macam apa dia? Bahkan Lin Yan tidak tahu. Tapi saya khawatir itu adalah Kaisar kuno. Bagaimanapun, salah satu utusannya adalah setengah kaisar puncak. Lin Yan tidak dapat menyimpulkan apakah Kaisar Darah adalah penguasa tebing darah. Setelah ia menjadi kaisar, ia dibunuh oleh Tian Yu dalam pertempuran dengan Xuan Hai. Dia adalah kaisar termuda di tahun-tahun ini. Dia juga merupakan kaisar paling awal yang meninggal. Hidup hanyalah waktu singkat, hampir 100 tahun. Menakjubkan bagi langit, namun juga menyedihkan bagi bumi. Kalau tidak, menurut kekuatannya, dia akan cukup untuk menembus kedalaman 10 area terlarang dan membuka setengah dari rahasia abadi. Saya tidak tahu dari mana utusan itu datang, sebuah suara terdengar dari dalam peti mati. Lebih baik diam jika kamu tidak bertanya. Lin Yan berteriak dengan marah. Ya, suara di dalam peti mati terdengar sedikit ketakutan. Lin Yan juga menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini, jika tidak, identitas utusan itu akan terungkap.
Dia bahkan tidak bisa bertanya tentang identitas kaisar darah dan rahasia tebing darah. Beri aku 10.000 bunga roh darah ini, dan gunakan energi darahmu untuk segera membuka belenggu garis keturunan wanita ini. Mendengar ini, 10.000 bunga roh darah tiba-tiba terbang. Lin Yan, dengan gerakan telapak tangannya, bunga roh 10.000 darah diserap ke dalam Wu Jisuanyu. Ledakan, peti mati itu sepertinya telah melihat Wu Jisuanyu, dan gemetarnya semakin hebat. Kenapa? Kamu juga tahu sesuatu dari pemakaman janji, kata Lin Yan. Wu Jisuanyu berasal dari pemakaman Wuji, tempat terlarang hidup dan mati di wilayah kekaisaran. Dalam pertempuran 10.000 tahun yang lalu, Lin Yan juga menekan Kaisar Iblis Xuan Hai di pemakaman janji. Saya baru saja merasakan auranya. Jangan kaget, Tuan Utusan. Apakah Kaisar Darah benar-benar akan bersatu dengan tempat terlarang hidup dan mati lainnya? Sepertinya kamu mengetahui sesuatu. Katakan padaku apa yang kamu ketahui. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lin Yan mengangkat bongkahan batu itu, dan seberkas cahaya memancar darinya, dan garis-garis kuno bersinar, yang dapat dianggap sebagai ide lanjutan. Peti mati itu ketakutan dan langsung gemetar. Tuan, mohon maafkan saya hanya mendengar apa yang saya dengar. Ketika saya berjalan keluar dari tebing darah ribuan tahun yang lalu, saya mendengar beberapa makhluk di tanah terlarang hidup dan mati berbicara tentang Dewa Kaisar Darah yang sedang merencanakan hal besar, yang membutuhkan bantuan banyak kekuatan, bahkan satu pihak. Kekuatan area terlarang saja tidak cukup, dan sepertinya ia akan bergabung dengan area terlarang lainnya dalam hidup dan mati. Petik 2. Tuan, hanya ini yang saya tahu, dan saya tidak tahu apa-apa lagi. Petik 2. Lin Yan bisa merasakan ketakutannya dan tahu bahwa dia benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Merencanakan hal besar. Apakah kamu ingin bersatu dengan area terlarang hidup dan mati lainnya? Lin Yan diam-diam berpikir dalam hatinya, dengan sedikit kejutan. Kaisar Darah setidaknya adalah seorang kaisar yang hebat. Makhluk seperti ini sedang merencanakan sesuatu yang besar. Yang paling membuat Lin Yan takjub adalah Kaisar Darah masih hidup. Sudah berapa ribu tahun dia ada? Garis-garis pada bongkahan batu ini saja mungkin berumur lebih dari 100.000 tahun. Namun, Lin Yan juga mengetahui bahwa tanah terlarang hidup dan mati berbeda dengan dunia luar, tampaknya ada secara independen antara langit dan bumi, tetapi juga berada di alam langit dan bumi, yang sangat misterius. Di kawasan itu, banyak makhluk yang bisa hidup selama puluhan ribu tahun. Ini adalah sesuatu yang bahkan Kaisar tidak mengerti. Dalam 100.000 tahun terakhir, Lin Yan telah membaca banyak buku kuno dan bahkan catatan Kaisar. Bahkan Permaisuri King Hua, Kaisar King Xuan dan lainnya sangat bingung tentang tanah terlarang hidup dan mati. Bagaimana keberadaan kawasan terlarang menghindari serbuan waktu? Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Tapi, apa yang akan dilakukan Kaisar Darah? Gejolak di tanah terlarang kehidupan dan kematian mungkin terkait dengan apa yang disebut peristiwa besar ini. Tuan, mengenai belenggu darah pada wanita ini, saya tidak dapat membukanya dengan kekuatan saya. Terlebih lagi, wanita ini tampaknya memiliki kekuatan misterius, dan kekuatan darah saya tidak dapat menyerang jalan. Kekuatan misterius. Lin Yan mengerutkan kening, mau tak mau aku datang ke sini dan mengubah tubuhku. Kekuatanku tidak sebaik sebelumnya. Katakan padaku, kekuatan misterius macam apa ini? Petik 2. Saya tidak tahu, kata suara di dalam peti mati. Mendengar ini,
Ekspresi Lin Yan menjadi lebih serius. Anda bahkan tidak tahu tentang keberadaan yang keluar dari tanah terlarang hidup dan mati ini. Namun, Lin Yan juga tahu bahwa makhluk di dalam peti mati itu mungkin tidak sekuat yang dibayangkan Lin Yan, tetapi sulit bagi Lin Yan untuk menjelaskan dengan tepat kekuatan macam apa itu. Hari ini, dia telah memperoleh bunga roh 10.000 darah. Dan jika Anda mengetahui suatu rahasia, Anda harus pergi. Jika tidak, jika Anda tinggal di sini untuk waktu yang lama, rahasianya akan terungkap. Selain itu, Lin Yan dapat mengaktifkan serpihan batu, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak berada di tanah terlarang hidup dan mati. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan serpihan batu, dan itu hanya dapat dianggap sebagai penutup mata. Buka ini, saya akan meninggalkan tempat ini. Lin Yan berkata, saya berguna untuk orang-orang ini, saya ingin membawa mereka pergi. Ya, saya mengerti bahwa banyak makhluk keluar dari tanah terlarang kehidupan dan kematian mengintai di antara umat manusia. Jika Anda ingin menjadi hal-hal besar memerlukan bantuan banyak ras dan kekuatan manusia. Suara di peti mati terdengar lagi. Ekspresi Lin Yan memadat lagi. Apakah ada seseorang di tanah terlarang hidup dan mati, yang bersembunyi di antara umat manusia? Apa yang dimaksud dengan era besar? Tanah terlarang hidup dan mati tidak bisa lagi ditahan. Berdengung. Begitu sosok itu bergerak, Lin Yan membawa Ling Xi, Yao Xiaoqian dan yang lainnya pergi. Adapun yang lainnya, Lin Yan mengabaikan mereka. Orang-orang itu meminum darah dari sumber darah dan menjadi budak makhluk misterius di peti mati. Lin Yan ingin membunuh mereka, tapi bagaimanapun juga, ada banyak tetua Tao dan bahkan beberapa kepala keluarga di antara mereka yang bukan tandingannya. Ketika dia memimpin Ling Xi dan yang lainnya keluar dari sini, Lin Yan segera menggunakan kekuatan spiritualnya. Dalam sekejap, semua orang gemetar dan terbangun. Apakah kita baik-baik saja? Yao Xiaoqian dan Qi Bin sama-sama terkejut. Yang mulia, Anda menyelamatkan kami. Jue tidak memiliki kekuatan aneh itu di tubuhnya. Lin Yan, apa yang terjadi? Di mana barang-barang di peti mati itu? Karena dia baru saja bangun tidur, dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengirimkan suara. Sebaliknya, dia berbicara langsung. Lin Yan. Mendengar ini, baik Yao Xiaoqian maupun Qi Bin tampak terkejut. Ahem, apakah kalian saling kenal? Muzan juga merasa telah melakukan kesalahan, dan segera menjadi waspada, takut kalau dia adalah musuh. Lebih dari sekedar kenalan, kata Yao Xiaoqian tanpa niat tahu menutupi tubuhnya saat ini. Tidak apa-apa, ayo kembali ke rumah masing-masing. Lin Yan tidak lagi menyembunyikan apapun, menyebarkan maknanya dan mengungkapkan warna aslinya. Lin Yan, kamu. Qi Bin sedikit mengepalkan tinjunya. Nak, ada apa denganmu? Kamu ingin mengambil tindakan terhadap penyelamatmu. Kamu bilang kamu berasal dari suku kuno sebelumnya, kan? Oh, jangan berpikir bahwa kamu tidak takut karena kamu berasal dari suku kuno. Zan segera maju selangkah dan menghalangi jalan. Lin Yan menatap Qi Bin di depannya. Mendengar hal tersebut, Qi Bin kaget dan menarik nafas dalam-dalam, namun pada akhirnya ia tidak mengambil tindakan. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Yao Xiaoqian melirik Lin Yan, lalu ke Ling Qi di sampingnya, dan bahkan setelah melihat Miao Han, lalu menatap Lin Yan lagi, dan berkata dengan nada aneh, aku akan datang menemuimu lain kali. Petik 2. Setelah kata-kata itu keluar, Yao Xiaoqian pergi. Qi Bin mendengus dingin dan mengikutinya pergi.
Jika hal seperti ini terjadi, mereka tidak akan tinggal di sini dan langsung pergi. Di platform tinggi di luar, penguasa paviliun Qianxi menghela nafas lega saat melihat Qi Bin dan Yao Xiaoqian keluar. Suara mendesing. Kemudian Lin Yan dan yang lainnya juga keluar dan duduk di posisi semula. Dan sudah ada banyak orang di platform tinggi. Ada yang baru dan mereka yang sebelumnya ketakutan. Mereka yang ketakutan sampai gila telah diusir oleh paviliun Qianxi. Setelah beberapa saat, sosok lain muncul dari sana. Menatap angka-angka ini, Lin Yan pun menuliskannya satu persatu. Dan banyak tokoh juga melirik praktisi di sini. Hanya saja Lin Yan tahu bahwa mereka telah mengonsumsi darah dari sumber darah, tetapi mereka tidak mengenal Lin Yan. Setelah loh batu dikeluarkan, isi peti mati membuat mereka pingsan. Waktunya telah tiba, mari kita lanjutkan pelelangannya. Melihat sudah hampir waktunya, kata Master Paviliun Qianxi. Semuanya, Paviliun Qianxi tidak akan pernah bertanya apapun tentang apa yang terjadi di dalam gunung, tapi tolong jangan menyebarkan beritanya. Hal ini membuat banyak orang tersenyum pahit, dan mereka tidak akan menyebarkan berita tersebut meskipun mereka meninggal. Namun, banyak orang yang memiliki binar di matanya. Meskipun mereka telah menjadi budak dari makhluk misterius di dalam peti mati, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menjadi praktisi nirwana. Dengan cara ini, mereka juga dapat membuat sekte dan keluarganya selangkah lebih maju. Ada seseorang di gunung ini. 130.000 batu. Sebelum lelaki tua dari paviliun Qianxi menyelesaikan kata-katanya, seseorang berdiri dan berkata langsung. 140.000. Dalam sekejap, terdengar suara persaingan. Ekspresi Lin Yan juga memadat. Melihat gunung yang menjulang tinggi, ada sedikit rasa dingin di hatinya. Gunung seperti itu tidak dapat dihancurkan dengan kekuatannya. Terlebih lagi, jika dia memperingatkan ular tersebut dan membiarkan keberadaan di dalam peti mati melihat petunjuknya, dia juga akan hancur secara fisik dan mental. Sekarang, kita hanya bisa membiarkan gunung ini ada. Akhirnya, seorang kultivator yang berkedok Taoisme memotret gunung ini. Dalam hal ini, Master Paviliun Qianxi juga sangat puas. Sedangkan untuk gunung lainnya, mereka tidak terlalu memperhatikan. Perang emas dan batu akan segera dimulai, dan tambang emas dan batu terakhir dilelang pada akhirnya, dan juga dilelang dengan harga yang sangat tinggi. Lin Yan dan yang lainnya pergi tanpa menunggu pelelangan berakhir. Beberapa itu diberikan kepadamu. Ada banyak emas dan batu di dalamnya, yang seharusnya cukup bagimu untuk bertahan dalam perang emas dan batu sampai akhir. Lin Yan bahkan mengeluarkan dao bunga roh 10.000 darah, dan bunga roh bunga 10.000 darah ini, kalian masing-masing memiliki satu kelopak, bagikan. Ini cukup. Sekte Dao Yuan telah mempersiapkan kita pertempuran terakhir di platform Jinxi. Lin Yan, mereka tidak melakukannya. Dia sopan, lalu dia pergi dalam sekejap. Adapun mengapa bunga roh 10.000 darah jatuh ke tangan Lin Yan, mereka tidak peduli. Mereka sudah lama terbiasa dengan penampilan luar biasa Lin Yan. Dan ini bisa dianggap sebagai kesempatan yang diberikan oleh Lin Yan kepada mereka. Dalam sekejap, hanya Lin Yan dan Ling Xi yang tersisa di sini. Xiao Xi, ini untukmu. Jika kamu mengambilnya, itu seharusnya bisa melemahkan belenggu garis keturunanmu. Bunga roh 10.000 darah terutama dapat meningkatkan kekuatan darah. Sulit untuk meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, tapi lebih baik dalam jangka panjang. Kekuatannya akan meledak secara bertahap tahun ini, kata Lin Yan. Ling Qi mengangguk, lalu menerima bunga roh 10.000 darah.
Muzan dan yang lainnya berbagi satu bunga, masing-masing hanyalah sekuntum kelopak. Lin Yan memberikan seluruh tanaman kepada Ling Qi. Dalam keadaan seperti itu, Lin Yan masih memiliki satu tanaman tersisa. Seseorang hanya dapat mengambil satu dari 10.000 bunga roh darah. Mengambil lebih banyak tidak ada gunanya. Memanggil. Kemudian Lin Yan membawa Ling Qi menuju salah satu gunung yang dibeli Lin Yan, di mana ada sesuatu yang diinginkannya. Di mata banyak orang, Lin Yan membeli sebuah gunung yang ditinggalkan. Tidak ada batu dao, tidak ada biji, dan tidak ada gunung dengan banyak energi spiritual. Tapi hanya dengan memilikinya saja sudah membuat segalanya berharga. Setelah sampai di gunung ini, Lin Yan segera meninju. Gunung ini sangat biasa. Di bawah pukulan Lin Yan, sebuah gua yang panjang dan sempit dilubangi. Di dalam gua batu, hanya ada dua orang, Ling Xi dan Lin Yan. Tidak ada yang akan mengganggu Anda, tidak ada monster yang akan memata-matai Anda. Pada saat ini, Lin Yan memandang Ling Qi dan tiba-tiba tersenyum. Lin Yan memandang Ling Qi dan tiba-tiba tersenyum, tempat ini sepi, cocok untuk budidaya kita. Ling Qi juga mengangguk, lalu duduk bersila, mengeluarkan bunga roh 10.000 darah, dan di bawah kekuatan spiritualnya, kelopaknya terbang keluar dan dimakan langsung oleh Ling Qi. Adapun Lin Yan, dia tidak terburu-buru, tetapi bergerak maju lagi, jari-jarinya tiba-tiba mengembun, membentuk energi pedang. Dinding batu itu langsung terpotong seperti kertas. Kemudian sebuah liontin batu giok kuno terungkap. Ini liontin giok yang rusak. Ada pola misterius pada liontin giok ini. Jika Anda hanya merasakan liontin giok ini, tidak ada nafas sama sekali. Itulah sebabnya tidak ada yang menemukan liontin giok ini di sini. Tapi Lin Yan tahu bahwa liontin giok ini sungguh luar biasa. Dia mengeluarkan dua bagian lainnya, salah satunya diperoleh 10.000 tahun yang lalu, dan yang lainnya diperoleh di kota Meteor. Kedua liontin giok tersebut dihubungkan dengan liontin giok yang tidak lengkap di sini dengan keras. Dalam sekejap, energi kekaisaran meledak. Setiap bagiannya sangat biasa. Begitu mereka bersatu, itu luar biasa. Ini juga membuat Lin Yan menghela nafas, liontin giok macam apa ini? Tapi sekarang, meski liontin giok yang tidak lengkap dipadatkan lagi, polanya sulit dilihat dengan jelas. Seharusnya ada beberapa potong lagi dari liontin giok ini, tetapi sulit untuk melihat petunjuknya sekarang. Lin Yan diam-diam berkata, tetapi di bawah ekspresinya, dia merasa semakin luar biasa tentang liontin giok ini. Baik bahan maupun baunya sangat kuno. Ini jelas merupakan energi kekaisaran kuno. Setelah terlibat dengan energi kaisar, bagaimana bisa menjadi hal biasa? Pada akhirnya, Lin Yan memasukkan liontin giok itu ke dalam Wuji Suanyu. Berdengung. Belakangan, Lin Yan juga duduk bersila dan mulai berlatih. Dia mengeluarkan bunga roh 10.000 darah dan menggantungkannya di depannya. Darah di atasnya masih tersisa, dan Lin Yan tiba-tiba menarik napas. Baik Muzan dan yang lainnya, serta Ling Xi, mengambil kelopak bunga satu persatu, tetapi Lin Yan tidak terburu-buru mengambil kelopaknya, melainkan menghisap darah di batang dan daunnya. Inilah obat nirwana. Selain itu, sumber darah mengandung darah praktisi yang tak terhitung jumlahnya di alam pencerahan. Kekuatan spiritual yang kuat di dalam darah ada di rimpang bunga roh 10.000 darah, dan tidak ada racun mayat sama sekali, jadi Anda bisa berlatih dengan percaya diri. Berdengung. Di bawah nafas Lin Yan, energi darah tiba-tiba melonjak dan mengalir menuju tubuh Lin Yan. Ledakan.
Energi darah semacam ini sangat sombong, dan setelah memasuki tubuh Lin Yan, ia meraung. Itu bahkan membuat darah Lin Yan sendiri bergetar. Menekan, Lin Yan berteriak di dalam hatinya, denyut nadinya yang menantang surga meraung, dan dia segera bergerak menuju energi darah untuk menekannya. Di bawah kekuatan seperti itu, energi darah juga terdiam, dan kekuatan spiritual di dalamnya berkumpul langsung ke Dao dan Lin Yan melalui meridian Lin Yan. Hal ini membuat Tao dan Lin Yan mengaum, dan ranah Lin Yan juga menerobos pada saat ini. Puncak pencerahan tingkat ketiga. Selain itu, Lin Yan juga membuat tubuh Dao roh darah mencapai tingkat yang luar biasa. Jika kita menunggu sampai semua tubuh Dao ini mencapai puncaknya, kita dapat sepenuhnya membiarkan tubuh samsara mencapai tingkat Xiao Cheng. Jika itu terjadi, tidak akan ada lagi satu tubuh pun. Tubuh samsara dapat langsung menyerap ribuan kekuatan spiritual. Lin Yan menarik napas dalam-dalam, pikirku dalam hati. Teknik reinkarnasi dan budidaya tubuh reinkarnasi hanya untuk level pemula. Hanya dengan sedikit keberhasilan dalam tubuh reinkarnasi seseorang dapat memanfaatkan tubuh ini sepenuhnya. Kekuatan kualitas. Pada saat itu, Lin Yan tidak lagi terbatas pada selusin fisik ini. Misalnya, sekarang, jika kekuatan spiritual Lin Yan habis dan dia ingin segera pulih, dia hanya dapat menyerap kekuatan spiritual dari selusin tubuh fisik ini, seperti kekuatan angin, kekuatan guntur, del. Tapi begitu tubuh reinkarnasi selesai, semua kekuatan spiritual di dunia dapat diserap oleh Lin Yan. Pada saat itu, kekuatan tubuh reinkarnasi dapat ditunjukkan. Pada saat mengambil tindakan, kekuatan spiritual bahkan sulit untuk dikuras. Semua kekuatan langit dan bumi, semuanya dalam satu tubuh, perasaan seperti itu dapat memberikan petunjuk tentang arti sebenarnya dari reinkarnasi. Sekarang, Lin Yan tidak jauh dari level itu. Setelah beberapa saat, Lin Yan menenangkan kekuatan spiritual di tubuhnya, menelan kelopak bunga roh 10.000 darah, dan kemudian berkultivasi lagi. Tapi Lin Yan juga tahu bahwa bunga roh 10.000 darah tidak bisa menembus, tapi bisa membuat garis keturunan lebih kuat. Setelah mengambil kelopaknya, Lin Yan merasa darahnya hampir mendidih seolah-olah sedang dipanggang oleh api. Hal ini membuat meridian Lin Yan menjadi sangat kuat. Ledakan. Bahkan ketika kekuatan 10.000 bunga roh darah terkondensasi pada vena penentang surga, cahaya keemasan dari vena penghancur surga semakin bersinar, menjadikan garis keturunan ini unik. Ledakan. Namun, tiba-tiba, garis keturunan di tubuh Lin Yan tiba-tiba bergetar. Bahkan ada seberkas cahaya yang hendak meledak. Kekuatan darah. Merasakan kekuatan ini, Lin Yan tiba-tiba terkejut. Keluarga Lin, dari klan Lin. Berapa banyak orang kuat yang dihasilkan klan Lin di nenek moyang mereka seperti sebuah rahasia. Bahkan orang-orang klan Lin hanya tahu sedikit tentang hal itu. Lin Yan begitu terobsesi dengan latihan sehingga dia bahkan tidak menanyakannya. Namun, bagaimanapun juga, Lin Yan pernah memproklamirkan dirinya sebagai kaisar ribuan tahun yang lalu. Pada saat itu, kejeniusan klan Lin sepenuhnya memiliki kekuatan darah. Inilah kehebatan sang kaisar. Pikiran untuk memproklamirkan dirinya sebagai kaisar dapat langsung membuat para jenius di klan dan mereka yang memiliki hubungan darah yang kuat dengan mereka memiliki kekuatan darah. Persis seperti inilah Tian Yu baru saja membunuh semua orang di klan Lin. Agar tidak diketahui oleh kekuatan di wilayah kekaisaran, pemimpin sekte Lin dari Tianzong lah yang menyatakan dirinya sebagai kaisar. Kini ia terlahir kembali di keluarga Lin,
karena keluarga Lin selalu memiliki kerajaan Yunton yang telah diwariskan selama ribuan tahun, dan sudah lama menjadi manusia biasa, sehingga ia tidak lagi memiliki kekuatan darah. Tapi Lin Yan sangat berbakat sehingga dia menginspirasi kekuatan garis keturunannya. Tidak, jika orang lain di keluarga Lin, seperti Lin Ze, Lin Su dan lainnya, hanya dapat mengaktifkan kekuatan garis keturunan, jiwaku ribuan tahun yang lalu, dan aku tidak bisa membiarkan diriku mengaktifkan kekuatan garis keturunan lagi. Lin Yan diam-diam berkata, Kaisar sendiri tidak bisa mengaktifkan kekuatan darah. Hanya orang-orang Kaisar Agung yang bisa. Tapi Lin Yan merasa hati-hati bahwa itu pasti pertanda bahwa kekuatan darah akan meledak. Dalam situasi ini, hanya ada satu penjelasan. Ada seorang kaisar hebat di antara klan Lin. Ini mengejutkan Lin Yan. Meskipun klan Lin disebut klan Lin, Lin Yan tahu bahwa sebelum Lin Yan menjadi kaisar, klan Lin tidak begitu kuat di wilayah kekaisaran. Di bawah ingatan Lin Yan, dalam 100.000 tahun, klan Lin tidak sekuat itu, hanya saja ada setengah kaisar. Tapi sekarang, aura dalam garis keturunan ini jelas bukan aura setengah kaisar. Inilah nafas seorang kaisar sejati. Mungkinkah klan Lin memiliki seorang kaisar yang hebat 100.000 tahun yang lalu? Apakah klan Lin juga ada selama lebih dari 100.000 tahun? Lin Yan berpikir dalam hati. Dalam 100.000 tahun, selain dia, tidak ada seorang pun di klan Lin yang akan menjadi kaisar yang hebat. Hanya ada satu penjelasan tentang kegembiraan darah. Klan Lin, di zaman kuno, ada seorang kaisar yang hebat. Namun, yang mengejutkan Lin Yan adalah meskipun kekuatan darah di tubuhnya tidak sepenuhnya terstimulasi, itu mengandung energi kekaisaran kuno, tetapi sangat kuat. Ini bahkan lebih menakjubkan daripada kekuatan darah ras manusia purba seperti klan Roh dan klan Guntur yang dia lihat ribuan tahun yang lalu.